Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miftah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi permutasi. Tetapi, sebelum masuk materi permutasi, teman-teman harus tahu tentang kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak apa yang akan kita bahas pada materi kaidah pencacahan? Nah, pada kaidah pencacahan, kita akan membahas tentang yang pertama, aturan pengisian tempat, yang kedua, aturan penjumlahan, yang ketiga, aturan perkalian, dan yang keempat, notasi faktorial. Mari kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Sebagai contoh, Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan kuning. Dan juga memiliki 2 jeans berwarna hitam dan biru. Tentukan beberapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan jeans. Jawabannya yang pertama menggunakan diagram pohon. Kita hubungkan antara warna kaos dan warna jeans. Maka putih hitam, putih biru, merah hitam, merah biru, kuning hitam, kuning biru. Maka Gilang bisa menggunakan kaos dan jeans berwarna putih hitam, putih biru, merah hitam, merah biru, kuning hitam, kuning biru. Nah, selanjutnya kira-kira kita masih bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara apa ya teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Tepat sekali, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan tabel silang dan himpunan berpasangan. Yuk kita selesaikan. Yang kedua, menggunakan tabel silang. Bagian baris diisi oleh warna jeans, yaitu hitam dan biru. Bagian kolom diisi oleh warna kaos, putih, merah, kuning. Maka dapat disilang antara kaos dan jeans yaitu putih hitam, putih biru, merah hitam, merah biru, kuning hitam, kuning biru. Yang ketiga, menggunakan himpunan pasangan terurut. Maka, Gilang dapat menggunakan kaos dan jeans berwarna putih hitam, putih biru, merah hitam, merah biru, kuning hitam, kuning biru. Yang kedua, aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda, serta demikian selanjutnya hingga cara ke-n ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda, sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah hingga Pn dengan cara yang berbeda. Mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu hari, Ani akan pergi ke pasar. Ani memiliki alat transportasi, antara lain 4 motor, 2 mobil, dan 3 sepeda. Berapa banyak cara Ani untuk pergi ke pasar? Kira-kira informasi penting apa yang terdapat dalam soal? Tepat sekali. Di soal, Ani akan mengendarai motor, mobil, ataupun sepeda. Jadi, bagaimana cara Ani akan pergi ke pasar? Yuk kita selesaikan soal tersebut bersama-sama. Tentunya, alat transportasi yang akan dipakai oleh Ani ke pasar hanyalah salah satu saja, yakni motor, atau mobil, atau sepeda.
Tidak mungkin Ani mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Maka, banyak cara Ani untuk pergi ke pasar, yaitu banyak cara menggunakan motor, ditambah banyak cara menggunakan mobil, ditambah banyak cara menggunakan sepeda. Sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 9 cara. Yang ketiga, aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap ketiga dapat terjadi dalam Q3 cara. Demikian seterusnya hingga tahapan ke N bisa berlangsung dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali hingga Qn dengan cara berbeda. Sebagai contoh, berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa? Penyelesaiannya, nah, masih ingat kan bahwa permutasi selalu memperhatikan urutan? Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui urutannya dari mana hingga kemana. Pada soal ini, diminta bahwa kita untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut? Mari kita sama-sama selesaikan soal tersebut. Kita misalkan ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti tabel di bawah ini. Dari ke-8 siswa itu, seluruh berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Karena 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak dipilih menjadi sekretaris, sehingga 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Karena 1 orang telah terpilih menjadi ketua, serta 1 orang sudah terpilih menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih sebagai bendahara, sehingga dapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Maka banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Yang keempat, notasi faktorial. Misalkan, N elemen himpunan bilangan asli. Notasi N faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Maka kita tulis N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dikali 1. Catatan teman-teman, 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Maka penyelesaiannya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 120. Selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi. Apakah ada teman-teman yang pernah melihat kata permutasi atau belum? Mari kita cek sama-sama apa itu permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Misalnya, 1, 2, 3 tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Jadi teman-teman harus kalian ingat bahwa permutasi selalu memperhatikan
urutan. Yang pertama, permutasi n benda yang berbeda adalah n faktorial. Contohnya, berapakah banyak susunan yang dapat dibentuk dari A, B, C? Jawabannya adalah n sama dengan 3, yaitu A, B, C. Maka jawabannya adalah n faktorial sama dengan 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Yang kedua, permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berbeda. Maka rumusnya adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya adalah, berapakah banyak susunan dua huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C? Sebelum kita membahas soalnya sama-sama, silakan teman-teman untuk mencoba menyelesaikan soal tersebut terlebih dahulu. Saya akan memberikan teman-teman waktu 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sekarang waktunya kita mengecek apakah jawaban teman-teman sudah tepat atau kurang tepat. Ayo kita bahas sama-sama. Jawabannya adalah N sama dengan 3, yaitu A, B, C, serta R-nya sama dengan 2. Maka permutasi R dari N yaitu permutasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya, banyak permutasi yang berbeda dari N benda yang N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, seterusnya sampai NK berjenis ke K. Maka rumusnya adalah permutasi sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Berapa macam variasi warna yang dapat dibentuk pada 9 tiang jika terdapat 9 bendera yang terdiri dari 3 merah, 2 biru, 1 kuning, dan sisanya hijau? Sebelum kita membahas soalnya sama-sama, silakan teman-teman untuk mencoba menyelesaikan soal tersebut terlebih dahulu. Sekarang waktunya kita mengecek apakah jawaban teman-teman sudah tepat atau kurang tepat. Ayo kita bahas sama-sama. Kita dapat menjawab dengan memisalkan N1 sama dengan merah sama dengan 3, N2 sama dengan biru sama dengan 2, N3 sama dengan kuning sama dengan 1, dan N4 sama dengan hijau sama dengan 3. Maka jawabannya permutasi sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan, kita jabarkan semuanya, 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa hanya sampai 3 faktorial? Tepat sekali, karena pada pembaginya terdapat 3 faktorial pula untuk mempermudah dan mempersingkat kita dalam pembagian. Maka dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikali 3 faktorial. Maka kita lihat bersama-sama angka apa yang sama antara penyebut dan pembilang yang bisa kita bagi. Tepat sekali. Ada angka yang sama yaitu 3 faktorial, maka bisa kita coret. Selanjutnya, di sini ada 3 dikali 2, hasilnya 6. Maka kita bisa bagi juga dengan 6. Setelah itu, 1
Dikali 1 dikali 1 hasilnya tetap 1 dan tidak akan mempengaruhi. 2 dibagi 4 sama dengan 2. Maka hasilnya 9 dikali 8 dikali 7 dikali 5 dikali 2 dibagi 1, hasilnya adalah 5040. Selanjutnya, permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar. Sebuah cara atau metode guna menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan cara memperhatikan urutannya. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur berbeda yaitu permutasi sama dengan n dikurang 1 faktorial. Contoh soal. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya, makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan berbentuk bundar. Berapa banyaknya cara berlainan saat mereka dapat duduk jika ayah dan ibu selalu berdekatan? Nah teman-teman, kita harus tahu informasi penting apa yang terdapat di soal. Menurut kalian, informasi penting apa yang terdapat dalam soal? Tepat sekali, syaratnya adalah ayah dan ibu selalu berdekatan. Maka kita bisa jawab, jika ayah dan ibu selalu berdampingan, sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu objek. Sehingga terdapat 4 objek yang dapat disusun secara siklis. Akan tetapi, pasangan ayah dan ibu juga dapat menjadi 2 permutasi 2 cara, karena ayah dan ibu bisa di sebelah kanan ayahnya, sebelah kiri ibunya, bisa di sebelah kanan ibunya, di sebelah kiri ayahnya. Maka jawabannya adalah permutasi sama dengan 4 dikurang 1 faktorial dikali 2 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 cara. Nah teman-teman, untuk mengukur kemampuan kreatif teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal yang dapat membantu kalian untuk mengukur kemampuan kreatif kalian. Soal yang pertama. Dalam sebuah showroom mobil sedang dipajang 5 buah mobil sedan dengan merek dan bentuk sama, hanya berbeda warna. 2 diantaranya berwarna merah, 2 lagi berwarna hitam dan 1 berwarna putih metalik. Pemilik showroom tersebut ingin memajang mobil-mobil tersebut dengan berjajar. Pertanyaannya, yang pertama, apa informasi-informasi penting dari cerita di atas? Yang kedua, konsep-konsep apa yang berkaitan dengan cerita di atas? Yang ketiga, menurutmu, berapa banyak cara pemilik showroom tersebut dapat mengatur mobil-mobil tersebut? Jelaskan jawabanmu. Yang keempat, daftarkan semua pengaturan dari mobil-mobil tersebut. Kamu dapat menggunakan beberapa cara, tabel, diagram, dan lain-lain. Berikan minimal 2 cara. Yang kelima, tanpa melihat daftar yang telah kamu buat, bagaimanakah cara mencari banyak cara mengatur mobil-mobil tersebut jika 2 mobil merah tidak boleh berdampingan? Yang keenam, jika pemilik tersebut tidak ingin ada 2 mobil dengan warna yang sama berdampingan, berapa banyak carakah mengatur mobil-mobil tersebut? Yang ketujuh, bagaimana jika ditambah 2 mobil lagi yang warna merah dan putih? Berapa banyak cara pemilik tersebut mengatur mobil-mobil tersebut? Yang kedelapan, apa yang dapat kamu kembangkan dari cerita di atas? Misalkan, bagaimana jika merek setiap mobil tersebut berbeda? Yang kesembilan, coba buat kesimpulan dari permasalahan yang diajukan di atas. Soal yang kedua, sebuah perusahaan membutuhkan 3 posisi, yaitu manajer, sekretaris, dan resepsionis. Ada 2 orang yang melamar sebagai manajer, 4 orang melamar sebagai sekretaris, dan 2 orang yang melamar sebagai resepsionis. Pertanyaannya, yang pertama, apakah informasi-informasi penting dari cerita di atas? Yang kedua,
Konsep-konsep apakah yang berkaitan dengan cerita di atas? Yang ketiga, berapa banyak cara ketiga posisi tersebut dapat terisi dari pelamar yang ada? Soal nomor 3. Susan pergi belanja perlengkapan pakaian di BIM. Dia membeli 4 rok, 3 kemeja, dan 2 pasang sepatu. Berapa banyak cara Susan dapat mengombinasikan kemeja, rok, dan sepatu yang dia beli? Soal yang keempat. Ananda memiliki 7 jenis mobil berbeda untuk dipakai dalam peragaan mobil di jalan raya. Pertanyaannya, yang pertama, apakah informasi-informasi penting dari cerita di atas? Yang kedua, konsep-konsep apakah yang berkaitan dengan cerita di atas? Yang ketiga, berapa banyak urutan mobil yang dapat ia susun ketika mobil-mobil tersebut akan dikeluarkan? Jelaskan jawabanmu. Soal nomor 5. Kata kunci password untuk membuka komputer terdiri dari 4 simbol. Dapat berupa huruf atau angka. Jika kata kunci tersebut menggunakan minimal 2 angka untuk setiap kata kunci, misalkan kita membuat satu percobaan untuk password tersebut yaitu AAHH. Kata kunci terdiri dari 2 angka dan 2 huruf. Coba sebutkan percobaan yang lainnya. Ada berapa banyak percobaan yang mungkin? Pertanyaannya, yang pertama, untuk setiap percobaan ada berapa banyak kata kunci yang dapat dibuat? Yang kedua, berapa total banyaknya kata kunci yang dapat dibuat? Soal yang keenam, berapa banyak penyusunan berbeda atau permutasi yang ada dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4? Lalu, berapa banyak bilangan 5 angka yang dapat kamu buat dari angka-angka tersebut, di mana angka 0 bukan di angka pertama? Dan berapa banyak bilangan ganjil 5 angka yang dapat kamu buat? Soal nomor 7. Jika ada 5 kursi yang kosong dalam sebuah bus dan 2 orang yang ingin mendudukinya, berapa banyak cara kedua orang tersebut mengatur dirinya pada tempat duduk yang kosong itu? Soal ke-8. Berapa banyak penyusunan dari kata pan dan jika disusun ulang? Dan berapa banyak penyusunan jika tidak boleh ada huruf sama berdampingan? Jawablah pertanyaan tersebut. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang permutasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa rajin belajar. See you dan bye-bye.